Seolah-olah kalau profesor ngomong, ya mestilah Mesti benar. benar. Ya kenapa kalau tidak seperti itu? Memang kenapa, apa salahnya seperti itu? Tapi dia nggak boleh bohong. Sentuhan pada artificial intelligence, saya menyebutnya dia mbah lebih canggih dari mbah dukun manapun. Bongkar data orang lain, bisa masuk ke fasilitas data pribadi yang seharusnya orang nggak boleh masuk ke sana tanpa izin. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, dan kapanpun Loskot nonton episode podcast kali ini. Balik lagi di Sriwijaya Cast, Say Low, Say It Loud. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Dari Pulau Seberang, ya, bukan dari Palembang, dari negeri Pasundan, Universitas Pasundan, yaitu dekannya Bapak Profesor Dr. Anton F. Susanto, SHM Hum. Selamat datang, Prof, di Fakultas Hukum Unsri. Terima kasih. Hari ini tiba di Palembang atau kemarin, Prof? Kemarin saya dengan teman-teman dari Universitas Pasundan datang ke Palembang. Tiba di Palembang. Ya. Bedanya apa nih, Prof, di Palembang dengan di di Jawa Barat ya? Terutama panas mungkin ya, Prof? Sama, sekarang Jawa Barat di Bandung juga luar biasa panas ya. Memang kayaknya suhu sedang tidak baik-baik saja ya, Prof, ya. Panas-panasnya betul. Gimana, Prof, kemarin tiba di Palembang, hari ini hari kedua berarti ya di acara konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, dan besok juga kita masih berlanjut. Apakah ada kesan mungkin sejauh ini, Prof? Ya, tentu saja setiap acara AFHI ya, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia itu memang berbeda-beda karena dilaksanakan di tempat yang berbeda-beda. Tapi sepanjang ini kan saya paling tidak, meskipun tidak seluruhnya ikut, tapi 80% saya ikut dalam aktivitas kegiatan AFHI ini ya, di berbagai tempat, dan selalu banyak kesan. Terutama kesan saya sih senang ya diskusi dengan banyak orang, kemudian bertemu dengan banyak gagasan, pemikiran, share, dan juga ya bisa saling berbagi sehingga pemahaman kita juga paling tidak menjadi lebih tercerahkan barangkali. Betul, lebih luas lagi ya, Prof, ya. Oke, sebelum kita membahas beberapa topik mungkin dengan Prof Anton nantinya, mungkin Loskot perlu diketahui bahwa Prof Anton ini sekarang adalah dekan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan, dan juga merupakan dosen selain di Fakultas Hukum Unpas juga di beberapa perguruan tinggi di Indonesia ya, Prof, ya. Kemudian juga beliau merupakan filsuf, tentunya filsuf ya, sebagai anggota dari Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia. Kita bisa katakan seorang filsuf, dan banyak sekali buku-buku yang sudah dikaryakan oleh Prof Anton, mulai dari tahun 2004 itu pertama kalinya buku Wajah Peradilan Kita. Wajah Peradilan Kita ya, Prof, ya. Kemudian ada teori hukum, dekonstruksi hukum, dan lain sebagainya, sampai dengan terakhir di 2022 juga beliau ada buku yang masih terbit setiap tahun gitu ya. Mungkin bisa Loskot cari aja di Google nama Prof Anton, langsung muncul itu semua ya. Nah, hari ini beliau hadir bersama kita, mungkin ya bahasan tidak seberat di atas ya, Prof, ya. Di atas kita sudah terlalu berat karena tadi saya ikut di beberapa kelas panelnya, kemudian pengulasan buku ya, Prof, ya. Kalau kita ngobrol sama ahli filsafat itu, hal-hal yang kita ungkapkan kata-kata atau kalimat sehari-hari aja bisa bermakna banyak gitu
ya Prof ya. Betul. Jadi maknanya bukan hanya ganda tapi multi makna. Betul. Banyak sekali. Betul, itu tadi makanya kesan dari yang Prof Anton bilang bahwa ketika kita bertemu dengan teman-teman lain di AFI ini sangat banyak lagi membuka pemikiran-pemikiran lainnya. Itu sangat benar sekali ya Prof. Betul. Nah, mungkin hari ini kita agak ringan sedikit ya. Karena saya di sini Prof Anton juga sebagai dekan gitu ya, dan kita sebagai akademisi itu mungkin akan banyak tanya tentang bagaimana sih Prof pentingnya pendidikan filsafat hukum itu sendiri bagi generasi sekarang di masa depan, atau generasi yang bahkan sudah ada di sistem akademis itu sendiri, gimana pentingnya pendidikan filsafat hukum itu di masa depan untuk orang-orang ini gitu. Ya, ini memang menjadi salah satu perhatian di dunia pendidikan hukum. Ya. Terutama paling tidak di pendidikan di S1 ya. Kalau S2, S3 itu filsafat atau filsafat hukum itu menjadi mutlak ya. Karena ada wawasan yang harus ditingkatkan terkait dengan kualitas keilmuan ketika seseorang akan menjadi magister atau doktor. Ya. Nah, di S1 memang materi filsafat hukum ini sempat menjadi polemik tertentu. Itu di mana filsafat hukum itu bagi lingkungan S1 yang cenderung untuk hukum itu kan dia mengarah kepada profesionalisme hasil pendidikannya ya. S1 itu dia diharapkan menjadi mengisi pasar kerja. Advokat, hakim, atau itu mereka para profesional. Nah, pada masa kebelakang itu filsafat hukum dianggap mata kuliah yang terlalu berat ya saat itu. Sehingga pada waktu itu mata kuliah ini menjadi lebih disederhanakan dan diisi oleh materi di bawahnya, biasanya teori hukum atau ilmu hukum, ya meskipun dalam bentuk pengantar. Tapi kemudian pada perkembangan selanjutnya itu ternyata tetap dipertahankan, nggak jadi itu dicabut. Dipertahankan, bahkan seiring dengan perkembangan itu ternyata relevansi tentang mata kuliah ini menjadi sangat penting, terutama di era perkembangan saat ini. Apa yang menjadi sangat penting? Yang pertama nih, pertama melalui proses pembelajaran filsafat, para mahasiswa itu akan diajak untuk berpikir lebih kritis. Ini sangat penting ketika perkembangan saat ini luar biasa. Globalisasi, akselerasi ilmu dan pengetahuan teknologi, digitalisasi, dengan perkembangan ya kita sebutlah memasuki ekosistem digital, itu menuntut bukan hanya kreatif tapi juga kritis dan inovatif. Nah, filsafat memberikan itu bagi proses pembelajaran di S1. Mengapa saya mengatakan paling tidak di filsafat itu mahasiswa didorong untuk 4 hal. Bagaimana dia bisa berpikir kritis. Yang pertama, bagaimana mahasiswa itu memiliki motif penelanjangan dalam berpikir. Artinya setiap hal yang disajikan kepada mereka, mereka bisa melakukan atau tidak menerima apa adanya. Tapi selalu akan melihat ada apa motif di belakang apa perkembangan yang terjadi. Kalau kita bicara hukum misalnya, apa kebijakan pemerintah itu di belakangnya ada apa. Ini penting untuk melihat realitas. Dan kemudian yang kedua, misalnya motif yang penting juga dari berpikir kritis ini adalah motif relatifan. Artinya kebenaran itu sekarang itu bisa memiliki wajah yang plural, beragam. Apalagi di wilayah filsafat. Keberagaman hukum itu mendorong keberagaman pendekatan, keberagaman sudut pandang. Nah, relativitas, pandangan yang merelatifkan itu akan memberikan modal bagi mahasiswa untuk mencari alternatif pembanding kebenaran. Yang ketiga, dengan filsafat atau perkuliahan filsafat ini mendorong mahasiswa agar dia bisa melakukan upaya untuk menisbikan, ya artinya ini hampir kaitannya erat dengan konteks perelatifan itu, tapi dengan berpandangan bahwa kebenaran tadi itu bukan lagi dipegang oleh
struktur penyampai kebenaran. Misalnya kalau saya profesor gitu ya, seolah-olah kalau profesor ngomong ya mestilah benar gitu. Enggak begitu. Tapi kebenaran itu adalah bagi mereka yang secara penuh mampu mengoptimalkan sumber-sumber informasi dengan adanya dunia digital. Kalau guru besar kalau nggak pernah baca keteteran juga, habis tuh diembat oleh mahasiswa di kelas ya. Jadi ini 3. Nah yang terakhir, sebetulnya dengan konsep pembelajaran filsafat itu mendorong orang juga untuk memiliki etika, sikap kosmopolitan. Jadi saling menghargai. Orang boleh berbeda pendapat, tetapi yang paling penting sesungguhnya adalah saling menghargai pendapat-pendapat itu. Nah ini sikap yang menurut saya paling penting mengikat sikap yang lainnya. Karena ini sikap etik. Kita boleh pinter, kita boleh berbeda pendapat, tapi bisa jadi ribut tuh kalau kita nggak punya sikap etik. Nah sikap etik ini penting untuk memberikan untuk mengontrol itu tadi. Yang pertama ya sikap kritis. Yang kedua filsafat hukum itu memang mengasah jiwa. Paling tidak filsafat dan filsafat hukum itu memberikan mahasiswa kita untuk bisa lebih merasakan sebetulnya apa yang terjadi dengan masyarakat. Karena yang digarap oleh filsafat itu, contoh dengan metode filsafat, pelajaran-pelajaran filsafat, termasuk filsafat hukum, itu merefleksikan. Artinya orang diajak untuk melihat ke dalam. Seperti apa saya dengan cara dia bisa melihat juga realitas sosial. Artinya dengan belajar filsafat hukum itu bisa mendorong kepekaan mahasiswa terhadap realitas sosial. Dan itu menjadikan mahasiswa kita lebih peduli. Dan menurut saya ini penting untuk zaman sekarang ya. Di tengah kikisan teknologi digital. Generasi Z ya, Prof ya. Kadang-kadang dia kan yang penting kerja atau apa. Nah, sikap empati, simpati itu kadang tergerus. Nah, filsafat hukum dengan nilai-nilai kearifan hukum barangkali masih bisa mendorong mahasiswa untuk peduli terhadap realitas masyarakat. Menurut saya sih itu 2 hal yang penting ya. Dari 2 hal yang disampaikan Prof. Anton tadi sebenarnya sudah mencakup semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Prof. Cuman dari 2 hal tadi itu Prof. Anton mengatakan bahwa filsafat itu bisa menjadi ruang bagi mahasiswa untuk berpikiran mungkin dalam tanda kutip bebas gitu ya, Prof ya. Tapi juga tadi ada etik yang juga harus diperhatikan. Tapi kadang-kadang dari suatu pemahaman filsafat itu sendiri, kadang-kadang etik ini sangat sering diabaikan karena lebih dominan pemikiran yang terlalu bebas tadi, Prof. Jadi sehingga etik itu kadang-kadang sadar atau tidak itu terlupakan. Seperti misal dalam suatu kelas aja mahasiswa itu misalnya mau ke toilet, Prof. Hal sesimpel itu mau ke toilet, tapi dengan mengucapkan dia raise hand kemudian mengatakan saya izin ke toilet, saya izin keluar. Nah, pemahaman lain mengatakan bahwa ya kalau ke toilet itu kan tidak dilarang seperti itu, Prof. Itu hak. Kenapa harus izin gitu? Nah, padahal itu kalau di kita di Indonesia ya izin itu ya balik lagi ke etik tadi kan, Prof. Jadi apakah filsafat hukum nanti di masa depan itu bagaimana caranya memperkuat bagian etiknya tadi, Prof, dibandingkan dengan pemahaman mereka yang bahwa ya kenapa kalau tidak seperti itu, memang kenapa, apa salahnya seperti itu, Prof? Ya, pertama memang harus dibedakan antara etik dan etiket misalnya ya. Kalau etiket itu berurusan dengan hal-hal teknis yang tadi kalau kita mau keluar kita harus izin, itu etiketnya begitu ya. Tapi kalau etika itu lebih kepada high yang lebih tinggi dari sekedar etiket, hal-hal teknis. Itu menyangkut lebih tentang kebaikan, tentang morality, tentang nilai-nilai yang kita anggap baik, tentang bagaimana ini boleh, bagaimana itu tidak. Jadi sesuatu yang lebih mendasar sebetulnya dan mendalam, yang
yang terjadi di dalam konteks realitas kehidupan, di mana masyarakat kita bisa belajar. Misalnya ada berbagai kasus bagaimana orang melakukan hukum seharusnya bagi kepentingan masyarakat tertindas misalnya. Tapi kemudian orang menyalahgunakan keputusannya untuk kepentingan tertentu. Nah, ini persoalannya berkaitan dengan konteksnya ke situ. Bagaimana dia melakukan ini untuk kebaikan, untuk kebenaran, untuk keburukan. Nah, itu biasanya konteks etik. Jadi dia lebih dekat dengan persoalan morality misalnya. Tapi kalau etiket itu bagaimana cara kita berperilaku berhubungan ketika kita harus melakukan sesuatu yang dianggap benar, baik, sesuai atau tidak dengan kebiasaan di lingkungan itu. Oke. Berarti Loh Scott dari situ saja sudah kelihatan ya, Prof. Maksudnya filsafat hukum itu artinya bukan hanya memberikan ruang tadi, kemudian dia membatasi etik. Etik itu sudah berlaku pun pada saat untuk berpikir. Betul. Jadi dia sebetulnya high value ya. Jadi nilai yang tinggi di mana orang bisa melihat apakah ini sebuah perbuatan yang baik, benar atau tidak. Nah, itu biasanya kita berbicara tentang etik. Gitu. Nah, memang terkadang dalam proses pembelajaran filsafat kita bisa justru etiknya dia akan dia peroleh sebetulnya ketika dia mahasiswa melakukan proses pembelajaran filsafat hukum. Tapi orang lupa memang ketika bicara tentang relasi-relasi yang terkadang itu menciptakan motif kurang hormat. Jadi di dalam belajar filsafat itu memang disarankan kita untuk tidak saya jelaskan tadi tidak terkendala oleh ruang struktural. Kalau saya mau bertanya ke guru besar, saya segen tuh. Jangankan isi pertanyaan, mungkin pertanyaannya saja saya dianggap salah gitu ya. Sudah nggak benar gitu ya. Khawatir. Nah, sikap demikian akan membuat mahasiswa menjadi tidak terbuka, kemudian dia tidak bisa menampilkan gagasannya. Nah, harusnya itu yang didobrak, bahwa struktur. Tapi cara mendobraknya itu memang harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan ketika dia di kelas. Itu disebut etiket tadi Di kelas bagaimana kelaziman orang kalau bertanya itu dia harusnya bisa secara sopan menyampaikan dan lain sebagainya. Tapi kalau etika itu berhubungan dengan tadi sikap moral ataupun pandangan-pandangan yang memang menurut kita baik atau tidak, buruk atau tidak. Latar belakang dari pandangan itu gitu ya, yang mendasari. Oke. Nah, berkaitan dengan tantangan itu ya, berarti kan etiket itu juga sebagai tantangan untuk generasi sekarang ini, Prof. Misalnya nih di masa depan mahasiswa, bagaimana filsafat hukum itu bisa membantu mahasiswa untuk menavigasi tantangan moral tadi dalam pengembangan inovasi hukum, misalnya seperti regulasi teknologi. Kemudian teknologi yang sekarang ya, Prof, yang misalnya dunia digital seperti sekarang ini, itu gimana, Prof? Ya, menurut saya kedua-duanya memang filsafat bisa memberikan semacam dorongan atau tekanan bahwa orang akan melihat bahwa problem etik dan etiket itu menjadi satu hal yang penting begitu ya, untuk kita bisa memahami kita hidup di mana gitu ya. Kemudian kita bersikap kosmopolitan terhadap orang lain, terhadap pendapat dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ini menjadi sangat penting, terutama penilaian kita terhadap perubahan realitas yang terjadi saat ini. Orang cenderung dia menggunakan sebut saja gadget ya.
atau fasilitas yang mungkin berkembang. Karena semua pembelajaran kan menggunakan fasilitas itu. Nah, orang cenderung lupa sebetulnya ketika dia menggunakan fasilitas teknologi itu barangkali tidak tidak membatasi dirinya atau mereka cenderung tergerus. Nah, justru filsafat hukum ini dapat berperan sebetulnya mendorong agar dia tetap bisa memanfaatkan gadget itu secara maksimal untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Sistem itu sekalipun kita yang menciptakan, tapi kalau kita tidak menjaga itu, maka kita akan tergerus oleh sistem. Kita akan tergantung oleh sistem dan kita habis oleh sistem. Nah, dengan pendidikan filsafat hukum itu barangkali memberikan kita wawasan-wawasan yang terbuka tentang bagaimana sikap kita terhadap teknologi, bagaimana sikap kita menghadapi perubahan. Nah, nilai-nilai etik termasuk di dalamnya ada etika itu akan ikut terdorong pada hal-hal yang terjadi saat ini. Tadi Prof. Anton bilang bahwa mahasiswa jangan sampai hanya tergerus gitu dan karena terlena teknologi gitu ya Prof, maka kita yang manusia ini kalah dari teknologi itu sendiri, padahal teknologi itu bikinan kita sendiri juga. Nah, bagaimana dengan yang saat ini sedang marak itu artificial intelligence, AI itu ya Prof ya, mahasiswa pada saat ini ya kita bisa rasakan juga ya Prof entah itu di kelas ataupun di penulisan karya tulis, AI itu sangat banyak berperan di dalam baik itu penulisan oleh mahasiswa, tapi juga kadang-kadang saya juga mempelajari itu untuk membantu kita dalam mendeteksi AI yang mereka lakukan juga gitu menggunakan AI lainnya. Nah, dalam pembelajaran atau pendidikan filsafat hukum ini apakah itu juga bisa kita berlakukan gitu Prof? Ya, menurut saya itu salah satu bentuk kecerdasan yang berkembang saat ini. Kan kita mengenal kecerdasan ada kecerdasan rasio ya, intelektual kusionen. Dan kita mengenal ada emotional kusionen. Kemudian kita tahu juga ada spiritual kusionen. Itu adalah konsep-konsep atau kecerdasan yang membuat manusia bisa menjadi lebih sempurna. Nah, satu lagi itu adalah artificial intelligence yang berkembang seiring dengan perkembangan digital. Muncul ini dan sekarang mendominasi dan seluruh aspek kebutuhan manusia terhadap data dan informasi itu disediakan dengan cepat oleh artificial intelligence. Tapi artificial intelligence itu bekerja memang dengan logika matematika, dengan logika data, tapi artificial intelligence hampir bisa dipastikan tidak memiliki rasa atau sense. Pada satu sisi kebutuhan kita akan data, informasi atau apapun itu akan dengan mudah didapat dengan mengoptimalkan artificial intelligence. Tapi tetap sebagai manusia barangkali rasa, sense itu tentang keberanian, keadilan, kejujuran itu memang tidak bisa kita ditemukan di situ ya, temukan melalui itu. Jadi di sanalah peran manusia untuk memberikan sentuhan pada artificial intelligence menjadi bermanfaat tapi tidak merusak manusia. Karena masa depan itu sangat ditentukan oleh perubahan dan perkembangan ini. Ya, luar biasa sekarang. Luar biasa. Saya menyebutnya dia lebih canggih dari mbah dukun manapun. Google misalnya atau perangkat mesin yang lainnya itu sudah menggunakan teknologi itu. Handphone sekarang luar biasa. Kalau kita enggak, betul, Prof. Kalau kita tidak mengikuti itu kita akan sangat tertinggal. Betul. Dan kadang yang sangat riskan itu ya penulisan karya tulis itu ya Prof. Kadang-kadang kan mahasiswa itu ya mahasiswa oknum gitu ya menggunakan AI itu dengan hal-hal yang bukan seharusnya menjadi suatu tulisan mereka. Ya, artinya mahasiswa diberikan kemudahan. Bukan hanya mahasiswa, dosen, kita semua diberikan kemudahan ya. Jadi kasihan juga kalau mahasiswa, sebab banyak juga dosen atau tenaga pendidik yang menggunakan fasilitas itu. Dan saya menyebutnya dia lebih canggih dari mbah dukun manapun. Mengapa boleh orang mengutip, nggak ada masalah.
dalam dunia pendidikan kita kan semakin banyak mengutip itu bahkan semakin bagus. Tetapi yang paling penting kutipan itu dicantumkan. Di sana letak kejujuran, sumbernya. Sehingga di sana letak kejujuran. Sehingga ada pameo di dunia pendidikan boleh salah karena ilmu pengetahuan itu didasarkan pada fakta-fakta yang keliru, kemudian ditemukan kebenaran-kebenaran. Tapi dia nggak boleh bohong. Karena dengan berbohong itu keilmuannya akan menjadi meragukan. Nah ini konteksnya di situ. Jadi menurut saya sih menjadi sangat penting bahwa sekarang orang lebih mudah buat memperoleh data dan itu semakin orang akan terukur kecerdasannya ya. Semakin menyerap informasi dia semakin cerdas. Tapi kalau dia menyalahgunakan itu, misalnya tadi ya, data tersedia banyak, dia main copy paste sebutin. Betul. Copy paste tanpa mencantumkan yang jelas dari mana referensinya, siapa penulisnya, maka dia akan terjebak dengan konteks di mana moralitinya itu akan membenarkan perilaku itu. Dan itu penggerusan terhadap aspek moral. Gitu. Tergerus itu tadi ya artinya mungkin karena terbiasa gitu terlena dan dia tidak dia tidak memperhatikan bahwa ada nilai-nilai etik yang harus baliknya ke etik tadi dipenuhi ketika dia masuk di sana. Betul kata Prof Anton tadi ya, bukan cuman mahasiswa, dosen dan juga tenaga pendidikan dan bukan akademisi aja gitu ya Prof yang memanfaatkan itu. Di sistem peradilan pun sebenarnya bisa memanfaatkan AI itu ya Prof ya. Bahkan sekarang hakim sebetulnya dimudahkan untuk melihat data berbasis data-data di berbagai putusan pengadilan yang tersedia karena instansi-instansi kan membuka diri tuh. Sehingga orang dengan mudah mencari jurisprudensi atau putusan yang sulit ditemukan sekalipun. Itu sangat-sangat memberikan, sangat membantu. Betul. Ya, sangat-sangat membantu. Di balik hal ini yang jika disalahgunakan menjadi ada yang sedang marah kan Prof, jadi walaupun tidak bisa dijadikan subjek hukum, tapi karena AI itu tindak pidana dilakukan dari AI itu, tapi AI juga bisa membantu untuk sistem peradilan pidana itu sendiri juga. Ketidakhati-hatian akan membawa kita atau menjerumuskan kita bahkan bisa dikenakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita bisa, banyak orang kan yang dengan keahliannya kemudian dia menggunakan artificial intelligence, dia bisa membongkar data orang lain, bisa masuk ke fasilitas data pribadi yang seharusnya orang nggak boleh masuk ke sana tanpa izin berangkat. Nah, tentu ini menjadi PR kita semua bagi berbagai kalangan, tidak hanya dosen, mahasiswa atau siapapun, karena kita dalam kondisi tertentu kita bisa menjadi korban, tapi pada saat tertentu juga kita bisa menjadi pelaku dari tindakan-tindakan yang demikian. Nah ini barangkali kewaspadaan, kehati-hatian, mawas diri itu menjadi sangat penting. Salah satu lagi filsafat mendorong orang untuk bisa mengarah ke sana. Karena dengan metode-metode di dalam filsafat itu membantu mahasiswa untuk bisa mengungkap siapa kita sebetulnya. Untuk apa kita lahir ke dunia misalnya. Itu bisa kita refleksikan melalui metode-metode filsafat. Dan jika dosennya mau mengarahkan ke filsafat hukum, membahas hakikat terdalam dari hukum, maka dia akan melihat sebetapa pentingnya aspek filsafat itu bagi pemahaman hukum ke depan dalam pengambilan keputusan dia. Jadi filsafat hukum ini bisa diletakkan di mana saja dan oleh siapa saja gitu ya Prof. Maka dari itu memang pendidikan filsafat itu sangat penting baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Satu mungkin terakhir Prof yang bisa disampaikan Prof Anton, baik itu bagi mahasiswa atau mungkin akademisi lainnya berkaitan dengan pendidikan filsafat hukum. Saya sih ingin menyampaikan satu hal yang cukup entah menurut saya sih agak penting ya, bahwa jadilah kita menjadi manusia pembelajar.
bagaimana kita membuka diri terhadap kritik, bagaimana kita bisa menerima kritik sebagai sebuah bagian dari proses pembelajaran. Bagaimana kita bisa membuka diri terhadap gagasan dan pikiran orang lain, mau membaca dimanapun kita berada, kita tetap terus belajar. Jadilah manusia pembelajar. Dengan demikian maka kita akan menjadi manusia yang punya harapan di masa depan. Ya. Itu saja barangkali. Sangat penuh dengan makna ya Prof ya pesannya. Mudah-mudahan. Banyak makna yang bisa diambil dari pesan Prof Anton terakhir tadi, dan intinya adalah boleh kita memanfaatkan apapun itu, entah teknologi, entah pemikiran orang lain, tapi yang tidak bisa digantikan dengan teknologi itu yaitu ya Prof, perasaan, dan manusia itu tidak akan pernah terganti oleh teknologi apapun gitu ya Prof. Dan filsafat hukum itu memberikan wadah atau ruang serta kontrolnya juga ada, yaitu dalam bentuk etik ya tadi seperti kata Prof Anton, di dalam filsafat itu sendiri juga, pendidikan filsafat itu sendiri juga. Terima kasih Prof Anton, mungkin ini bukan kesempatan pertama dan terakhir. Terima kasih sama-sama di sini ya Prof. Mudah-mudahan. Sangat menginspirasi sekali, walaupun singkat dengan Prof Anton kita pada kali ini. Semoga nanti ada episode-episode selanjutnya yang bisa kita bahas topik-topik tertentu lainnya dengan Prof Anton. Terima kasih Loskot yang sudah menyaksikan. Kita akan ketemu lagi nanti di next episode. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Eva Unsri TV. Terima kasih Prof Anton. Sama-sama. Oke, terima kasih Loskot. Sampai ketemu lagi. Sriwijaya Cast, say low, say it loud.